Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sosmed ID. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di teori bilangan. Masih menggunakan bukunya Barton ya. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas soal nomor 1 pada problem 2.3. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari problem 2.3. Nah, di soal nomor 2 itu nanti ada 4 bagian ya, A sampai D. Nah, soalnya adalah diberikan bilangan bulat A, B, C, D. Nah, kita diminta memverifikasi ya. Nah, yang A, jika A membagi B, maka A membagi BC. Nah, kita diminta mengecek itu apakah pernyataan itu benar. Nah, untuk kita mengeceknya, kita harus ingat definisi dari A membagi B itu. Kan dikatakan A membagi B jika ada bilangan bulat. Kita jangan pakai C ya, karena di sini ada C nih yang mau kita tuju. Misalnya P, sehingga apa? P itu sama dengan A kali P. Nah, seperti itu. Nah, untuk menuju ini menuju ini, kita berangkat dari ini. Kita untuk mengecek apakah jika A membagi B, maka A juga membagi BC. Kita mulai ya. B sama dengan HP. Nah, ini ada C-nya ya. Kita kalikan dengan C. Kedua ruas agar imbang. BC sama dengan HP kali C. Nah, sekarang kita bisa menuliskan BC sama dengan, nah, karena di sini masih ada, ini di sini masih ada 3 variabel. Tujuan kita itu nanti agar membentuk ini seperti definisi ini. Nah, misalkan kita buat gini. A kali K, di mana K-nya sama dengan P kali C, elemen bilangan bulat. Nah, kalau kita bisa menunjukkan BC itu adalah A kali K, di mana K adalah elemen bilangan bulat, maka kita bisa mengatakan bahwasannya karena BC sama dengan A kali K, maka kita dapat mengatakan bahwasannya A membagi BC. Gitu. Jadi, pernyataan A itu terverifikasi atau sudah benar atau bernilai benar seperti itu. Sekarang yang B. Yang B apa bunyinya? Jika A membagi B dan A membagi C,
maka A kuadrat membagi BC. Nah, caranya juga ini masih sama seperti yang A, cuma yang B agak sedikit lebih banyak seperti itu. Nah, definisinya tadi apa? Mohon maaf, masih sedikit batuk ya. Dikatakan A membagi B dan A membagi C jika ada misalnya P dan Q elemen bilangan bulat sehingga B itu sama dengan A kali P dan C itu sama dengan A kali Q. Nah, ini kita pakai definisi ini ya untuk kita menuju ini. Apakah terverifikasi bahwasannya jika A membagi B dan A membagi C, maka A kuadrat membagi BC. Nah, karena di sini ada BC nih, ini ada BC ya, maka kita langsung kalikan aja. BC sama dengan B-nya adalah AP dikali AK. BC sama dengan A kuadrat kali P kali Q. BC sama dengan, nah kita ganti nih BQ-nya. A kuadrat sama dengan M misalnya. Di mana M-nya itu sama dengan P kali Q, elemen bilangan bulat. Nah, tadi berdasarkan definisi apa? Dikatakan A membagi B jika terdapat bilangan bulat P sehingga berlaku B sama dengan AP seperti itu ya. Nah, ini kan sudah memenuhi definisi ya. Jadi karena BC sama dengan A kuadrat dikali M, maka dapat dikatakan bahwasannya A kuadrat membagi BC. Seperti itu. Sekarang yang C. Yang C apa bunyinya? A membagi B.
Jika dan hanya jika. Oh, maaf, kurang. Jika dan hanya jika AC membagi BC di mana C tidak sama dengan 0. Nah, ketika kita mau membuktikan, memverifikasi A membagi B jika dan hanya jika AC membagi BC di mana C tidak sama dengan 0. Nah, karena ini kalimatnya adalah jika dan hanya jika, maka kita harus dua arah. Yang pertama arah ke kanan. Berarti kita harus nanti menuju ini. Nah, itu. Jika, jangan jika ya. A membagi B jika ada bilangan bulat K, misalnya K ya, sehingga B sama dengan AK. Nah, kita mau menuju yang AC membagi BC. Karena di sini itu ada C, ya kita kalikan dengan C kedua ruasnya. BC sama dengan AK kali C. BC sama dengan AC kali K. Nah, kalau udah seperti ini, itu udah jelas ya. Karena hmm, karena BC sama dengan AC kali K, maka kita dapat mengatakan bahwasannya AC membagi BC. Nah, arah ke kanan sudah terverifikasi. Sekarang tinggal yang arah ke kiri berarti. Nah, arah ke kiri berarti dari AC membagi BC ke A membagi B. AC membagi BC. Jika ada bilangan bulat misalnya M, sehingga BC sama dengan AC kali M. Nah, ini ingat sekarang yang mau kita tuju adalah arah ke kiri ya. Berarti arah ke kiri yang ini. A membagi B.
Nah, di sini masih ada variabel C. Ruas kiri dan ruas kanan masih ada variabel C. Agar C-nya hilang, kita bagi dengan C ya. Ingat C-nya tadi tidak sama dengan 0. B sama dengan AM. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Ya jelas, karena B sama dengan AM, di mana M-nya adalah elemen bilangan bulat ya, maka dapat dikatakan bahwasannya A bagi B. Sudah terverifikasi lagi berarti. Jadi pernyataan yang C itu benar adanya. Kita sudah memverifikasinya. Sekarang yang D. Yang D, jika A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD. Nah, ingat definisi tadi ya. Dikatakan A membagi B dan C membagi D jika terdapat bilangan bulat M dan N. Ini Bapak misalkan M sama N ya. Mau dimisalkan B sama Q juga boleh. K sama Z juga boleh, bebas. Sehingga apa? Sehingga B sama dengan A kali M dan C sama dengan C kali N. Nah, yang mau kita tuju itu ini. Nah, itu yang mau kita tuju. AC membagi BD. Ya, kita berangkat dari apa yang kita ketahui. Yang diketahui itu adalah ini, ruas sebelah kanan ini. Kalau dituliskan ini ya, yang baru saja kita tulis. Nah, kita boleh berangkat dari B sama dengan HM. Nah, karena yang mau kita tuju itu muncul D, ya kita kalikan dengan D, agar seimbang. D sama dengan HM kali D. D-nya kan tadi sudah ada ya, CN. Kita bisa ganti berarti. BD sama dengan HM kali CN. Nah, agar membentuk yang ini tadi. Ini BD sama dengan AC kali M kali N. Nah, sekarang kita ganti AC kali misalnya K.
Siapa K-nya? K sama dengan M kali N, elemen bilangan bulat. Nah, kalau udah seperti ini kan jelas. Karena BD sama dengan AC kali K, maka dapat dikatakan bahwasannya AC membagi BD. Jadi pernyataan D juga terverifikasi. Oke, dari Bapak cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang tepat dalam bahasa Bapak atau kesalahan yang Bapak buat dalam pembelajaran kali ini, Bapak mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.